Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen 05 yang beranggotakan Bayu Kristanto Saputra dengan NPM 2020206, Dika Ariwibowo dengan NPM 2020244, dan saya sendiri Galih Sakti Wicaksono dengan NPM 2020246 ingin merepresentasikan tugas agama mengenai konsep ketuhanan, konsep manusia, dan hubungannya dalam membentuk karakter suatu bangsa. Dan langsung saja kita masuk ke materi. Adapun beberapa konsep tentang ketuhanan. Yang pertama, deisme. Kata deisme sendiri berasal dari bahasa Latin deus yang berarti Tuhan. Dari akar ini kemudian menjadi dewa. Bahkan kata Tuhan sendiri masih berasal dari kata deus. Menurut paham deisme, Tuhan berada jauh di luar alam. Tuhan menciptakan alam, dan setelah alam yang diciptakannya, ia tidak memperhatikan dan memelihara alam lagi, namun alam yang berjalan sendiri sesuai peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan saat proses pembuatan. Yang kedua, teisme. Teisme berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Tuhan yang maha sempurna, sehingga antara Tuhan dan makhluk sangatlah berbeda. Menurut teisme, Tuhan berada di alam atau imanen, dan dia juga jauh dari alam transenden. Ciri lain dari teisme menegaskan bahwa Tuhan setelah menciptakan alam tetap aktif dan memelihara alam. Maka dari itu, teisme meyakini kebenaran mukjizat kedati menyalahi hukum alam. Agama-agama besar pada dasarnya juga menganut paham deisme, seperti Yahudi, Kristen, maupun Islam. Yang ketiga ada panteisme. Panteisme terdiri atas 3 kata, yaitu pan berarti seluruh, theo berarti Tuhan, dan isme berarti paham. Jadi, panteisme merupakan paham bahwa seluruhnya merupakan Tuhan. Mereka berpendapat bahwa seluruh alam ini adalah Tuhan, dan Tuhan adalah seluruh alam. Sedangkan benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera merupakan bagian dari Tuhan. Tuhan dalam pandangan panteisme sangat dekat dengan alam atau imanen. Hal ini bertolak belakang dengan deisme. Dan yang keempat ada panentheisme. Dalam bahasa Inggris, panentheisme merupakan panentheis dari Yunani pan dan theo, yang berarti semua dalam Allah. Panentheisme merupakan pandangan bahwa seluruh realitas merupakan bagian dari keberadaan Allah. Perbedaan dari panteisme yang menyamakan Allah dengan seluruh realitas. Dan kita masuk ke konsep ketuhanan yang diyakini masyarakat Indonesia. Konsep ketuhanan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia yakni tidak terlepas dari benar atau salah, tetapi kita juga harus menghormati keberadaan mereka. Di Indonesia ada 2 konsep ketuhanan yang diyakini masyarakat, yaitu konsep animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan kepada makhluk halus, dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Sedangkan dinamisme merupakan pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu. 3 konsep dasar ketuhanan dalam agama Islam. Ketiga konsep tersebut adalah 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang berarti mengesahkan Allah dalam penciptaan, kekuasaan, kepemilikan, dan kewenangan. Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tauhid rububiyah yang merupakan salah satu bentuk tauhid atau mengesahkan Allah ini memiliki arti beriman hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan mutlak, memiliki hak mutlak untuk mengatur, menciptakan, merencanakan, hingga menjaga jalannya alam semesta. Tauhid rububiyah ini sering kita jumpai dalilnya dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kekuasaan Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kekuasaan Allah adalah dalam surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqul
kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Ini tentu menunjukkan secara mutlak bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan atas alam semesta, mulai dari hidup hingga matinya makhluk. Tak hanya surat Az-Zumar, dalam surat lain juga menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang memiliki hak atas hak dan kekuatan untuk menciptakan makhluk dan juga memerintahkan makhluknya, seperti yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi Allah lahul khalqu wa amru tabarakahu rabbul alamin, yang artinya ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Surat Al-A'raf ayat 54. Tauhid yang berarti mengesahkan Allah dan termasuk ke dalam kaidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Ini menunjukkan bahwa agama Islam mengajarkan bahwa Allah adalah esa atau satu dan tidak memiliki sekutu atau bahkan zat lain yang dapat menyerupai Allah. Kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah. Oleh karena itu, segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada dan untuk Allah semata. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum illahu wahidun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang artinya dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dikatakan memiliki hubungan erat, karena jika seseorang beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan niat hanya karena Allah, pasti dia meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan mutlak atas semua hal yang ada di alam semesta. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya atau dalam firman-Nya, dan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tanpa mengilustrasikan, menyerupakan dengan sesuatu, menyimpangkan makna, atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut. Dalil mengenai tauhid asma, sifat, dan sifat dari Al-Quran diantaranya ialah dalam firman Allah yang artinya 1. Hanya milik Allah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mengenai nama-namanya. Surat Al-A'raf ayat 180. Yang kedua, dan hanya baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Rum ayat 27. Ketiga, maka janganlah kalian mengadakan penyerupaan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 74. Selain di dalam Al-Quran, asma wa sifat juga dijelaskan dalam sunnah, dalil dari sunnah Rasul. Salah satunya diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 3508 yang artinya
Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Selain hadis riwayat At-Tirmizi, hadis riwayat Ahmad juga meriwayatkan hadis tentang asma wa sifat ini yang artinya, aku meminta kepadamu dengan segenap namamu yang telah kau namakan dirimu dengannya, atau kau turunkan dalam kitabmu, atau kau ajarkan kepada salah satu hambamu, atau kau simpan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hadis riwayat Ahmad nomor 3712. Tauhid asma wa sifat memiliki berbagai macam sifatnya. Sifat yang pertama ialah sifat subutiyah, adalah setiap sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan serta tidak menunjukkan sama sekali adanya celah dan kekurangan. Yang kedua, sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sifat fi'iliyah adalah sifat yang terikat dengan masyiah atau kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, sifat salbiyah adalah setiap sifat yang dinafikan atau ditolak Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya melalui Al-Qur'an atau sabda Rasulnya. Konsep manusia. Al-Quran menjelaskan tentang pengungkapan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu 1. Al-Insan, 2. Al-Basyar, dan yang ketiga Bani Adam. Yang pertama, Al-Insan. Kata Al-Insan berasal dari kata nasya yang artinya lupa, menunjukkan adanya hubungan dengan kesadaran diri. Manusia disebut Al-Insan karena kecenderungannya akan sifat pelupa sehingga memerlukan teguran dan peringatan. Kata Al-Insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia secara keseluruhan dari totalitas, jiwa, serta raganya. Kata Al-Insan untuk penyebutan manusia diambil dari kata Al-Uns atau Anisa yang artinya jinak dan harmonis. Karena pada dasarnya, manusia dapat menyesuaikan diri dengan realitas hidup dan lingkungannya. Sedangkan kata Anas merupakan jamak dari kata Al-Insan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia, baik dalam arti jenis manusia maupun sekelompok tertentu dari manusia. 2. Al-Basyar. Kata Al-Basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu maupun banyak. Kata Al-Basyar adalah jamak dari kata Basyarah, yang artinya kulit. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan 1 kali dalam bentuk mutsana atau dual, untuk menunjukkan manusia dari sudut lahirnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Ayat Al-Quran yang lain mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai basyar atau manusia melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai tahapan kedewasaan. Yang ketiga, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihi wassalam, sehingga dia tahu dan sadar akan jati dirinya, misalnya dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana dia akan kembali. Hubungan kedua konsep dalam membentuk karakter bangsa. Hubungan agama dan pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang asing bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, karakter yang baik. Ketinggian moral Nabi diakui dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Gelar
al-amin yang diberikan oleh masyarakat kepada Muhammad SAW sebelum jadi nabi memperkuat statement yang ada dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 sifat atau karakter melekat pada diri nabi, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Selain keempat karakter itu, masih banyak karakter lain yang dimiliki nabi. Oleh karena itu, wajar bila Al-Quran mendorong umat Islam untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kemudian juga bisa dimengerti bila bangsa Indonesia yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam merasa penting mencantumkan akhlak mulia sebagai salah satu tujuan pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan seperti ini setidaknya menuntut adanya 2 hal. Pertama, adanya integrasi antara agama dengan pendidikan karakter. Kedua, adanya pendidikan karakter yang bisa mendorong peserta didik bukan sekedar menjadi manusia yang saleh, tapi juga menjadi warga negara yang baik. Kedua tuntutan itu hanya bisa diwujudkan dengan baik kalau pendidikan agama yang bermuatan pendidikan karakter atau pendidikan karakter yang bermuatan nilai-nilai agama bisa melahirkan kesadaran kritis di lingkungan peserta didik maupun di lingkungan masyarakat secara lebih luas. Secara teoritis, agama sebagai sumber nilai sangat bisa digunakan untuk membangun karakter bangsa. 9 karakter yang dikembangkan oleh Ratna Megawangi, pakar dan praktisi pendidikan, dapat temukan landasannya dalam ajaran agama. 9 karakter itu ialah 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong atau kerjasama. 6. Percaya diri dan pekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Dan yang ke-9, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.